suara Ibu putus-putus. Sementara saya mau tanya, berapa tugas semalam yang harus kami kumpulkan, Bu? Oh iya, di grup kita ada juga udah saya share jenis-jenis tugas yang mau dikumpulkan. Kalau kelompok tugasnya itu ada 4. Sebentar ya, saya share screen-kan dulu ininya. Cara mencarinya kan di sini ya, saya buka dulu ya, Bu. Iya, Bu, iya. Saya tunjukkan dulu tugas apa saja. Nah, ini saya masuk ke Teams ya. Saya masuk ke Teams. Saya masuk di kelas kita. Di kelas kita itu ada penugasan, ada saya buat di sini ya. Supaya dia lebih terarah, Bapak dan Ibu bisa lihat kalau buka kelas kita. Nah, ini dia ada tugasnya. Ya. Nih, nampak Bapak Ibu ini? Nampak Ibu, nampak. Jadi tugas kita itu kan ada tugas 1. Tugas 1 itu banyak yang dikerjakan kemarin sama Bapak Ibu. Dari mulai Bapak Ibu membuat kelas, Bapak Ibu harus bisa membuat channel, saluran, seperti yang tadi saya buat itu, ada kelas untuk meeting, ada channel untuk meeting, ada channel untuk mengisi materi, ada untuk penugasan. Itu harus paham cara membuatnya. Kemudian membuat room dan setting link meeting di Teams. Ya, kemudian Bapak Ibu melakukan meetingnya, kemudian mengambil attendee list-nya. Ini uraian tugasnya. Nah, apa yang dikumpulkan untuk tugas kita di pelatihan ini, yaitu screenshot gambar ketika Bapak Ibu meeting sebagai owner ya, bukan sebagai tamu. Jadi bukan sebagai yang diundang, tetapi sebagai penyelenggara. Kemudian Bapak dan Ibu kalau sebagai penyelenggara berarti bisa mengambil absennya ya berupa file Excel yang bisa di-download. Nah, itu dikumpulkan di nanti kelas notebook, ini akan kita bahas hari ini ya. Apa itu kelas notebook? Hari ini akan saya ajarkan bagaimana Bapak Ibu mengumpulkannya. Yang kedua, tugasnya itu ya Bapak Ibu mengupload folder di OneDrive dan mengupload file. Jadi berbentuk folder yang kuning itu, yang kotak itu, kemudian mengupload file. Filenya apa saja, boleh Word, boleh Excel, boleh gambar, ya, boleh video, terserah. Jadi apa yang dikumpulkan, ambil linknya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah upload, tinggal buka OneDrive, tinggal kita ambil linknya, nanti kita masukkan ke kelas OneNote book, ya, kelas notebook atau disebut dengan CNB. Yang ketiga, Bapak Ibu membuat kuis. Kuis boleh, latihan boleh, ulangan boleh di Microsoft Form. Ya. Kemudian membuat angket atau survei atau data isian dengan Microsoft Form juga. Tetapi apa namanya itu tipenya adalah tipe yang untuk angket. Ya. Sedangkan yang satunya tipe untuk kuis atau latihan. Nah, apa yang dikumpulkan? Ini juga link. Ya, link dari Microsoft Form untuk kuis dan angket. Nah, yang keempat yang akan kita bicarakan hari ini adalah Bapak dan Ibu nanti akan dilatih bagaimana membuat media pembelajaran dengan fitur yang namanya Sway yang ada di Office 365. Sway ini seperti PowerPoint sih, cuma ada bedanya dikit, nanti Bapak Ibu tahu. Kalau di PowerPoint kita tidak bisa memasukkan banyak hal, tapi kalau di Sway kita bisa masukkan semua. Jadi dia mirip-mirip seperti modul juga lah ya. Karena di dalamnya kita bisa masukkan video, kita bisa masukkan quiz kita yang sudah kita buat di form, ya. Kita bisa masukkan suara kita, ya, video dan sebagainya. Apa namanya, file-file yang ingin kita masukkan di dalam Sway ini bisa kita masukkan. Jadi nanti tinggal ngirim link saja, ya berupa link dikirim sama siswa, siswa bisa tinggal klik-klik saja. Di dalamnya sudah terangkum semua apa yang ingin kita berikan kepada siswa.
Kemudian nanti yang kedua, media pembelajaran yang kedua yang dikenalkan adalah PowerPoint dari Office 365. Tampilannya sih hampir sama, cuma nanti Bapak Ibu akan dikenalkan bahwa di situ ada kalau kita di PowerPoint kan kita mau buat slide-nya itu gimana supaya cantik gitu ya. Kita harus cari-cari apa ininya gitu ya yang cocok. Kalau di PPT 365 ini udah ada di situ semua, tinggal pilih desain ID-nya ya, banyak. Ada template juga ya, kalau Bapak Ibu mau pakai template yang ada juga ada. Kemudian kalau laptop Bapak dan Ibu itu Windows-nya tinggi seperti 2016 atau 2019, sebenarnya di situ ada pilihan untuk membuat animasi 3D. Jadi dia gambarannya itu hidup. Jadi kalau untuk belajar IPA itu ya sangat cocok dibuat. Misalnya untuk menggambarkan jantung ya. Jadi dia bisa diputar, mana bilik kiri, bilik kanan seperti itu. Ya, cuma laptop saya sendiri tidak mendukung. Ada juga memang fitur yang dia itu yang berbayar ya, yang kalau animasinya sudah banyak gitu ya, itu yang berbayar. Jadi kita masih pakai yang gratisan ya. Nah, jadi banyak beberapa kelebihan dari PowerPoint yang ingin nanti dikenalkan, cuma tidak banyak sih untuk mengenalkannya kan. Bapak dan Ibu boleh berkreasi sendiri gitu ya, setelah nanti tahu fitur-fiturnya, oh ini ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti diserahkan untuk berkreasi. Tapi kalau minimal Bapak dan Ibu udah punya PowerPoint gitu pembelajaran, bisa tinggal upload aja ya. Tinggal upload aja ke 365 ini, Bapak Ibu hanya tinggal mengubah-ubah desain yang diinginkan. Itu boleh ya, untuk meringankan Bapak Ibu tidak membuat yang baru ya. Punya PowerPoint yang sudah dibuat, cuma tinggal memasukkan ke Office 365, nanti akan diajarkan. Barangkali itu saja ya, ini apa namanya yang saya jelaskan sambil menunggu sih sebenarnya kita cek dulu ya. Ini sudah berapa yang hadir? Iya, baru 8 ya yang hadir ya. Mungkin memang banyak kesibukan ya. Saya mau pakai malam lagi, takutnya kita malam minggu itu maunya istirahat gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa di siang hari ini aja. Karena sudah mau mendekati jam 3, saya rasa kita bisa mulai ya. Karena nanti Bapak Ibu yang terlambat, mudah-mudahan dia bisa melihat videonya dan bagus ya rekamannya gitu ya. Jadi mungkin kita akan mulai saja nih Bapak Ibu, atau ada yang mau ditanya lagi mengenai ini tugas? Oke, kita mulai aja Bu. Nanti kalau ada yang kurang-kurang kami tanya lagi ya Bu. Boleh Bu. Sebentar dulu Bu. Iya boleh. Ini Bu, saya Ya. kurang paham ini buat apa ini? Buat link foldernya Bu, folder. Oh iya, nanti kita ulang Pak, nggak apa-apa. Ya, kita ulang Pak ya. Kalau gitu Bu ya. belum paham, OneDrive ya Pak, OneDrive itu kan? Iya, iya Bu, ya Bu ya. Baik. Oke lah Bu. Kita buka aja dulu ya, biar sambil belajarnya ya. Baik Ya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu semua, peserta pelatihan Office 365 IGI Sumatera Utara. Hari ini kita sudah masuki hari ketiga ya materinya, materi hari ketiga, dan mungkin ini materi yang terakhir akan diberikan. Selebihnya nanti kita lebih banyak diskusi untuk menyelesaikan tugas. Bapak dan Ibu mungkin akan diberi waktu ya. Kemarin sudah dirapatkan sebenarnya sama Pak Ketua, Pak Mul. Kalau peserta kesulitan itu akan diberi waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya dulu tugas-tugas ini supaya Bapak dan Ibu selesai gitu ya. Tapi kalau lebih cepat kan lebih bagus kalau memang sudah tahu ya. Kecuali memang belum tahu sehingga harus banyak berdiskusi. Nah baik, saya akan mulai karena saya sudah share screen ini. Saya akan mulai dari bagaimana Bapak Ibu mengumpulkan tugasnya.
Jadi nanti Bapak dan Ibu itu masuk ke kelas kita, yaitu kelas kelompok 2. Seperti ini ya. Ini nampak layar saya ya Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu. Nampak Ibu. Jangan lupa Nampak, screen-nya Ibu. Nampak Bu. Jangan Ya. lupa videonya Ibu. Oh iya, videonya lagi direkam kayaknya ini ada tanda merah di situ kan. Bapak Ibu bisa lihat di layar ada merah bulat. Ada Ibu. Iya, itu kalau udah hilang berarti kan rekamannya mati gitu. Tapi ini sudah saya rekam tadi dari awal. Baik, kalau Bapak Ibu sudah buka tim, Ibu masuk ke kelas kita, yaitu kelas 2 Khalida Agustina ini. Nanti Bapak dan Ibu klik general ini atau umum ya, bahasa Indonesianya umum, ini general, ini. Kemudian nanti Bapak dan Ibu klik kelas notebook. Jadi ini tempat pengumpulan tugas ini. Ini juga sebenarnya tempat pengumpulan tugas assignment ini. Ya, tetapi ada bedanya dikit kalau ini pengumpulan soal-soal esai seperti itu ya. Tapi kita memang dalam pelatihan ini kelas notebook dulu yang kita bahas. Nanti assignment saya kirim videonya saja, video tutorial. Ya. Nah ini diklik. Nah ini kan fitur saya sebagai guru ya atau owner. Nanti kalau Bapak dan Ibu sebagai siswa ya tidak jauh beda tampilannya. Kalau saya bedanya semua siswa saya ada di sini. Nanti kalau Bapak dan Ibu, cuma nama Bapak dan Ibu aja yang ada. Nah, ini kalau udah terbuka seperti ini, fiturnya yang kita buka tadi ingat ya, buka general, ya, ambil general, ini kan channelnya. Jadi tugas itu ada di channel general atau saluran. Channel itu sama dengan saluran. Ya. Kemudian nanti dipilih kelas notebook. Nah, nanti akan terbuka di sini welcome to class notebook. Ya. Maka nanti Bapak dan Ibu klik tanda show navigation ini ya di sini di atas tanda pencarian ya ada show navigation ini diklik ini. Nah nanti akan terbuka nama Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu sebagai siswa. Kalau saya karena saya guru semua siswa saya ada di sini ya karena saya guru. Jadi sudah saya masukkan di sini apa yang harus dikerjakan oleh siswa atau peserta. Jadi kalau saya klik nama Pak Herbert ini, ya akan muncul tugas yang diberikan. Ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Nanti Bapak dan Ibu pun juga klik nama Bapak dan Ibu yang muncul, karena hanya nama Bapak Ibu saja yang ada kalau itu sebagai siswa. Nanti kalau Bapak Ibu klik nama Bapak Ibu akan muncul ini. Ya. Nah, jadi cara mengumpulkan tugasnya, kalau kita mau mengumpulkan tugas 1, klik tugas 1. Ini ya akan terbuka seperti ini. Nah, di sini buat dulu judul tugasnya apa. Ya, judul tugas pertama kita kemarin adalah meeting misalnya ya, meeting di Teams. Gitu ya. Nih, jadi nanti tertulis di sini judulnya meeting di Teams. Kemudian Bapak Ibu klik sembarangan aja di halaman yang ini ya. Kalau sudah ada kursornya seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal memasukkan apa yang ingin dimasukkan. Tugas pertama kita itu adalah foto ya, screenshot gambar. Nah di sini ada pilihan insert ya. Nanti Bapak Ibu pilih insert. Insert. Kemudian ada picture ini ya, gambar. Ya, Bapak Ibu bisa membuat menjadi bahasa Indonesia ya. Tapi saya lebih familiar ini, nanti malah saya bingung kalau bahasa Indonesia. Karena udah terbiasa. Nah, picture, kemudian ambil ya di mana Bapak Ibu simpan. Misalnya Bapak Ibu simpan di file misalnya ya, di laptop. Nah, dia terbuka seperti ini, baru cost file, cari filenya di mana. Nih, cari. Misalnya saya ambil picture di sini ya. Nah, ini misalnya lah ini ya. Ini gambarnya misalnya ya. Lalu open.
Sudah ada nampak dia ya di sini kan, JPG-nya sudah nampak, insert kan. Nih, muncul tugasnya di sini. Ya, agak kalau jaringan lambat, ya lambat masuknya, ya. Ini masih proses dia. Nanti tugas yang kedua pun begitu, klikkan lagi di bawahnya. Ini masih tugas 1 ini. Ya. Nih, masuk gambarnya kan. Sebenarnya boleh dikasih keterangan sih di atasnya. Kita klikkan lagi di sini misalnya gambar, atau kalau enggak pun enggak apa-apa ya. Nih. Nah, di sini Ibu bisa tuliskan ya. Enggak screenshot misalnya Bapak Ibu tuliskan. Screenshot meeting. Ya. Nah, di sini ya di sebelahnya kah, di bawahnya kah, boleh. Kita akan buat, ini bisa dipindah-pindah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau dia muncul tanda panah apa namanya, silang seperti ini bisa dipindah-pindah. Ini Sebentar dulu Bu, sebentar dulu Bu. oh iya ya. Baik, Berarti berarti bisa sembarangan apanya Bu ya, ngetiknya Bu ya? Iya Pak, bisa Pak. Pokoknya Bapak klik-klikkan aja kursor Bapak, kalau udah muncul garis seperti ini. Maaf. Oh, gitu. Berarti harus muncul Ya. dulu garisnya Bu ya? Ya. Nah, ini bisa dihapus ya, bisa ini tinggal kita klik delete, ya hilang dia kan. Nah, kalau kita mau klikkan lagi, klik 2 kali ya Pak. Klik 2 kali kursornya. Kalau pakai mouse itu klik-klik gitu ya, muncul ya kan. Nah, kita mau masukkan apa lagi? File lagi kan, yaitu Excel ya, file Excel. Kita insert lagi, insert. Di sini ada lambang file Pak ini ada lambang file ya. Lambang file ini kita klik tanda panah ini, kita insert filenya ya. Kalau dari ke laptop kita insert file attachment ini ya. Nikos ya, kita cari filenya itu. Nah, di mana kita letakkan gitu ya. Nah, misalnya di D, kita carilah di mana ya. File-file yang ingin kita masukkan. Kebetulan di sini nggak ada pula yang oh ini ada. Nah, ini filenya berbentuk Excel kan. Ini. Kemudian kita open. Kita insert. Kalau udah yakin di sini ada tulisannya masuk dia kan. Apa yang mau kita masukkan itu kita insert. Nih lagi proses. Kadang dia memang agak lama, tapi Bapak Ibu bisa nanti periksa. Nah, ini udah masuk ya. Mau dikasih atasnya ini keterangan boleh ya. File attendee list misalnya ya. Ataupun absen dari meeting. Nih ya. Jadi sudah ada 2 tugas di tugas 1. Ini kan masih tugas 1 ini ya. Nah, tugas 2 nanti link ya, itu beda lagi ya. Jadi ini kan punya Pak Herbert, ini harus saya hapus nanti ini, karena nanti bingung Pak Herbert kok udah ada ini gitu ya. Nah, nanti akan saya hapus. Seharusnya Bapak dan Ibu kan bekerja di ininya, jadi saya kebetulan di IG ini tidak ada pula untuk jadi murid gitu ya. Kalau di Guru Inovatif kemarin banyak akun saya, sebenarnya bisa saya buat saya jadi guru, bisa jadi siswa gitu ya. Kemudian di sini sebagai guru saya bisa nanti mengklikkan juga ya, misalnya saya komentari tugasnya ini masih belum benar gitu ya, dibenarkan, saya klik juga seperti ini. Nah, ini kan bisa saya klik orang saya sebagai guru ya. Nah, kalau sudah bagus saya buat, sudah oke gitu ya, sudah oke tugasnya itu kan dari saya berarti. Nah, saya juga bisa menggambar di sini. Ini ada pilihan draw ini ya, draw.
Jadi saya bisa memilih misalnya tintanya warna merah misalnya ya. Kemudian saya pilih pensilnya seperti ini ya. Jadi saya misalnya ini benar gitu ya. Nah, ini kalau udah saya checklist nanti tugas seperti ini Bapak dan Ibu periksa, berarti itu sudah tugasnya sudah oke ya dari saya. Ini juga bisa menghapus ya, kalau ini dihapus ya, ini dihapus gitu. Nah, jadi seperti ini caranya ya. Kemudian Bapak dan Ibu kita lanjut ke tugas kedua ya. Tugas kedua dan seterusnya itu kan link ya. Tugas kedua kita OneDrive kan. Nah, jadi tulis di sinilah tugasnya, judul tugasnya apa. Ingat ya, ini untitled fact ini adalah judul tugasnya ya, OneDrive. Kan. Jadi tugasnya ada judulnya ya, OneDrive. Kemudian kita klikkan lagi, ingat ya di bawah ini kita klikkan sembarangan ya. Di sini mungkin bisa Bapak Ibu tulis judulnya itu link folder. Nah, dimana kita ambil misalnya ini kita enterkan, kita mau nanti mau pastekan di sini linknya ya. Maka kita ambil di Office 365-nya ya, kita buka OneDrive-nya. Ya, Bapak Ibu buka OneDrive. Nah, cari di sini file OneDrive ini ya, OneDrive ini. Kita klik OneDrive-nya supaya terbuka. Nih, saya misalnya mau kirimkan folder saya yang ini, ya, yang kumpulan jurnal. Ya, kita bisa kirim melalui ada dua cara. Dua-duanya bisa dipakai, Bapak Ibu terserah. Ini cara share namanya. Ini caranya pilihannya banyak di sini. Kalau kita mau download, mau apa di sini banyak. Tapi kalau kita mau share di sini saja ya. Di sini juga ada pilihan share. Nah, di sini ada pilihan share yang titik 3. Jadi setiap ada yang titik 3 berarti itu ada pilihan. Ini masih belum muncul yang panjang ya. Dia munculnya yang panjang itu banyak. Nah, ini banyak ya. Ada share, ada copy link, ada download, ada delete ya, ada pindahkan, ada copy, ada rename di sini ya. Nah, yang di sini dia langsung kalau share. Intinya sama-sama ingin mengambil link. Nah, ingat pastikan bahwa bentuknya adalah anyone ya, anyone with the link can edit ya. Jadi semua orang dapat membuka file yang mau kita kirimkan. Kemudian kita klik copy link. Di bawah ini ada copy link. Sampai muncul linknya. Jadi kalau muncul linknya ingat lagi ya, lihat lagi ke bawahnya. Ini berubah nggak? Kadang-kadang mau berubah dia. Bukan anyone lagi. Ya. Nah, setelah itu klik copy. Setelah klik copy, kita kembali ke kelas kita. Ini tadi kan kalau kita di sini ya, dia tidak bisa klik kanan paste, tetapi dia harus pakai keyboard. Jadi pakai keyboard itu Ctrl V ya untuk paste. Nah, nanti Bapak Ibu dari keyboardnya itu Ctrl V. Nah, sudah tercopy dia. Ya. Kalau Bapak Ibu klik kanan terus paste, nanti dia memperingatkan harus pakai Ctrl V gitu ya. Seperti ini. Ya, nah, kalau kita enter, ini akan berwarna biru. Nih, kalau sudah berwarna biru, ini berarti sudah bisa diklik. Ya, tapi nanti kalau Bapak Ibu lupa misalnya mengesetnya menjadi anyone, itu tidak bisa terbuka dia. Ya, nanti saya kasih komentar di sini. Ubah dulu linknya menjadi anyone gitu ya, kalau dia tidak bisa terbuka. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kita enter lagi ke bawah, kita mau buat di sini link
file pula yang mau kita masukkan. Ya, enter lagi. Di sini mau kita kopikan, mau agak berjarak juga kopinya boleh. Link file. Kita kembali masuk ke file kita, OneDrive. Nah, ini file, misalnya saya mau masukkan file dari PowerPoint misalnya ya, atau Word. Saya mau masukkan, saya share lagi. Tadi kita keluarkan dulu. Ini absen ya. Kita masukkan, misalnya saya klik ini lagi, atau kita dari sini lah ya, biar Bapak Ibu tahu bedanya ya. Jadi kan dari share, ini dari titik 3, nih dari titik 3, copy link. Nanti muncul seperti yang di share juga tadi, ya. Cuma bedanya di sini dia langsung bisa di copy. Nah di sini pastikan bahwa bentuknya adalah anyone, ya. Kita copy. Setelah di copy kita bisa masuk lagi ke kelas kita Ctrl V dari keyboard. Ctrl V. Ya. Ini sudah masuk tugas kedua. Ya. Nah, begitu nanti seterusnya Bapak Ibu. Ya. Izin bertanya, Bu. Oh iya, Pak. Itu kan Ya, misalnya boleh. itu file karena udah kita simpan di OneDrive. OneDrive. Jadi Ya. misalnya kalau dari yang lain bisa dimasukkan, Bu. Misalnya dari laptop kita kan, misalnya. Tadi tugas 1 tadi kan kita sampai dari laptop, Pak, ini. Oh, berarti Tugas sama 1 tadi juga nggak ya? saya ambil dari Ya, bisa. Kan ada file pilihannya di insert ini. Ini kan tadi saya ambil dari laptop. Oh, Ada gitu ya. gambar, ya, ada gambar, ada ini, ya. Nah, kadang-kadang dia memang nampak hilang Bapak Ibu, karena sinyal ya. Jadi sering itu peserta, Bu, tugas saya hilang, itu tidak hilang, nanti dia muncul lagi, biarkan aja dulu, ya. Saya juga kadang-kadang kalau meriksa tugas peserta itu kalau dia bilang dia udah kumpul, kadang-kadang saya tidak melihatnya, tapi memang ada juga kadang-kadang memang sama sekali nggak ada gitu, ya. Jadi kalau saya udah buka berapa kali dia tetap nggak ada, itu Oh, gitu ya. ini. Memang gitu seringnya. Nah, ini kan dia muncul lagi kan misalnya, ya. Nah, seperti itu Pak. Kadang-kadang sinyal, ya. Nah, jadi ini nanti mau saya hapus nih, ingatkan ya, nanti Pak Herbert heran. Seperti itulah dia cara mengirimkan, itu tugas 3 dan 4 gitu juga. Tugas 3 dan 4 itu kan link juga itu, ya. Tapi linknya ngambilnya dari QA-nya, ngambilnya dari PPT-nya, ya, form, ya, ngambil dari form. Nah, ini kan tugas 3 kita form ya. Nih, saya tugas 3 ya. Tugas 3 kita Microsoft Form. Ya, jadi kita tuliskan di sini judul tugasnya Microsoft Form. Jadi Bapak dan Ibu lihat judul tugasnya ini di gambar tugas itu ya, yang sudah saya share di panduannya. Terserah mau pilih nama apa yang menarik di situ, ya. Kita kalau mau form itu kita akan buka lagi Microsoft Form-nya di Office 365, ya. Misalnya di sini link quiz, link latihan, link ulangan gitu, boleh ya. Kan ada 2 tuh tugasnya. Kita sama, kita buka lagi Office 365 yang memuat banyak aplikasi di sini, kita pilih form. Kalau kita sudah pernah buat di sini, otomatis kan ada tersimpan. Kita pilih form, ini terbuka. Nih, yang mana dia yang mau kita kirimkan ya? Ini saya pilih ulangan harian misalnya ya. Jadi klik dulu, klik 2 kali biar terbuka. Ini udah terbuka. Kita mau kirim linknya ya. Pastikan dulu, di-set dulu, setting dulu bahwa bentuknya adalah anyone. Ya. Jangan only people ini, tapi anyone. Nih, ya. Kalau Bapak dan Ibu mau ngeset tanggal untuk memberikan, ya terserah nanti kalau ini di kelas. Kalau sekarang nggak usah dulu. Nah, setelah ini di setting, ya sudah di setting, kita baru bisa share. Share itu sama caranya. Pastikan dulu pilihannya adalah anyone, kemudian kita copy linknya. Ya, ini kan yang tertentang link ini kan. Nah, yang warna hijau link. Ya,
Kalau warna hijaunya link dan tinggal copy. Copy ya, jangan salah pilih, jangan yang lain dihijaukan ya. Ini namanya embed, ini untuk ke SUE nanti pakai ini ya. Nah, ini untuk ke email. Jadi kita pilih yang link. Link kalau sudah berwarna hijau berarti ini dia linknya, kita copy. Ya. Kita copy, kita masukkan ke kelas kita. Ini tadi di sini ya, kita memasukkan, kita agak enter dikit ke bawah. Kita kontrol V. Nah, dia akan berbentuk seperti form ya, udah terbuka ini kan. Nah, seperti ini. Ada juga nanti yang tetap link, tinggal klik saya nggak apa-apa. Ya, itu. Ini kita bisa turun ke bawah, Bapak Ibu. Buat yang keduanya, kan masih ini juga ya, link juga ya. Yang kedua link angket misalnya ya, link angket. Enter, kita mau kopikan di sini, kita kembali ke form ya, form yang sudah terbuka. Oh ini tadi ya, form yang ini data siswa misalnya ya, data siswa yang sudah dibuat, kita klik 2 kali. Ini kita ada banyak jendela, saya buang aja nanti 1 ya. Tadi kan sudah ya, saya buang. Salah, OneDrive yang terbuang. Oke, ini pastikan di setting dulu, lalu seperti itu ya. Nah ini kan nanti kan pilihannya only people. Kalau Bapak Ibu nanti lupa menyetingnya, nanti nggak bisa terbuka ya. Jadi pindahkan kemari, harus dalam bentuk anyone ya. Setelah itu terklik baru share. Share, pastikan lagi anyone pilihannya. Kemudian yang dicentang adalah ini sudah tercentang warnanya hijau, baru copy. Ya. Copy masuk ke kelas sini. Ini tadi di bawah ya. Ctrl V. Nih. Sudah terbuka. Ya, nanti saya tinggal lihat di kelas. Nih. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti tugas 4-nya juga seperti itu. Karena kita belum buat ya, belum bisa kita cari, nanti kita buat dulu. Ini saya mau hapus dulu ya. Nanti kalau belum terhapus, Pak Herbertnya yang hapus sendiri ya. Ini saya hapus dulu lah. Soalnya ini kan punya orang ya. Untuk contoh saja. Nih, ya. Jadi Bapak Ibu, kira-kira setelah melihat ini, gampang kan? Saya berharap susahnya Bu. Susah Pak. Iya Apa yang susah susah Bu ya. Pak? Bapak bilang dulu. Iya berbelit-belit Bu. Artinya susah kita dari mana kita mulai atau kayak mana itu. Oke, pelan-pelan nanti saya Tapi Pak. mungkin kalau pelan-pelan ya bisa mungkin kita ikuti kan. Ya Pak. Nanti kita pelan-pelan ya Pak. Ya, ya. Ini Pak Herbert ada hadir di sini ya? Saya pakai nama apanya, pinjam kelasnya apa namanya untuk contoh. Soalnya ini kan di filenya guru ini kan, sebenarnya guru hanya memeriksa yang udah dikirim gitu. Tapi karena saya ingin mencontohkan, saya pakai. Jadi nanti kalau ada yang sudah terisi, ini diganti karena nanti yang saya isi ini kan kuis-kuis percobaannya ini kan, yang kita buat kemarin atau pelatihan. Jadi Bu cara meriksanya kayak mana Bu? Dan nanti Bapak kalau udah saya nilai, berarti Bapak buka lagi kelasnya. Bapak buka kelas Bapak yang ada kelas 2 Lida Agustina. Kalau dari akun Bapak bukanya, nah cuma ada nama Bapak di situ. Cuma ada nama Bapak lihat udah dinilai belum, nilainya gimana, ada komentar nggak gitu. Oh gitulah misalnya untuk siswanya ini bukan, misalnya kita buatlah misalnya tugas, kan, baru kita buat ke si kemarin, baru kita kasih nilai, baru siswa nengoknya dari mana Bu? Siswa,
Kalau siswa, siswa Bapak dan Ibu belum punya akun, memang belum bisa kita gunakan ini. Tim ini bisa digunakan kalau siswa sudah punya akun yang sama dengan kita. Jadi memang Prosop itu menawarkan kalau sekolah ingin deploy ataupun meminta akun, istilahnya itu ada caranya. Itu caranya itu online saja Pak, tinggal ngisi berkas-berkas yang di online. Saya belum sempat memang kirimkan ininya ya, Oh, videonya. berarti Ya, siswa belum bisa kita buat seperti ini sekarang, Bu ya? belum. Ini pengetahuannya aja dulu Pak. Itu Tapi yang ya. bisa Bapak gunakan mungkin nanti untuk meetingnya. Jadi kalau Bapak ingin meeting, mau variasi, nggak hanya pakai Zoom saja, Bapak kan sudah punya pengetahuan bagaimana menggunakannya ya. Oh, jadi Untuk misalnya Bu, kalau kita Zoom hmm, meeting sama siswa, kan Bu? ya, Ah, jadi, bisa. oh bisa ya? Walau, walau dia nggak punya akun bisa, tapi itu ada settingannya ya. Jadi siswa nanti memilih dia itu sebagai tamu atau guest. Itu yang dikliknya. Jadi dia jangan pilih emailnya gitu. Nanti kan ada pilihan kalau kita share linknya kan. Nah, jadi diajarkan dulu sama siswa. Yang jelas siswa kalau buka pakai HP dia harus download aplikasi Teams. Download Oh, saja, tidak mendaftar, tidak punya akun nggak apa-apa. Yang penting untuk bisa membukakannya saja, gitu. Jadi oh, kalau sama kan, kalau kita pakai Zoom juga siswa juga harus download Zoom kan, gitu Pak. oh ya Bu. Ya. Nah, ya. Tapi nanti link yang kita berikan itu kan udah kita set dia tuh anyone kan. Jadi dia bisa buka. Nanti ketika dia buka, di situ ada pilihan join pakai email gitu. Itu jangan dipilih. Karena kan siswa nggak punya. Ada di bawah pilihannya itu, yaitu join sebagai tamu atau guest gitu bacaan ininya, bahasa Inggrisnya. Itulah yang dipilihnya. Atau Bapak Ibu ingin rapat dengan teman gitu ya, atau webinar. Nah, itu juga bisa dipakai. Kenapa saya rekomendasi ini? Karena hemat kuota, Pak. Coba bandingkan nanti dengan yang lain. Dan kita tidak pakai limit. Kalau Bapak pakai Zoom, setiap 40 menit sekali kan Bapak harus ulang gitu ya. Nah, kalau ini dia tidak Bapak bisa lama lah gitu ya. Saya juga belum pernah mencoba sampai lama 1 harian, belum pernah juga. Tapi kami waktu MOS kelas 7 kemarin. Kelas 7 itu kan baru tamat SD ya istilahnya ya gitu. Berhasil selama 3 hari MOS itu menggunakan ini pelatihannya dengan siswa ya masa orientasi sekolah itu kemarin sebanyak 230 sekian siswa itu hadir. Jadi daya tampung untuk tim ini di meetingnya itu 250. Kalau di Zoom kan cuma 100 ya. Kalau yang tidak berbayar itu ya. Nah, jadi ini kelebihannya. Ini kalau nggak bisa saya hapus ini ya, Pak Herbert. Pak Herbert ada di sini ya? Nggak apa-apa, nanti lama-lama bisa ini. Ini harus saya hapus karena nanti Pak Herbert untuk kerja kan udah beda di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang tugas ini? Nanti saya hapus sebentar lagi ya supaya ini saya keluarkan ya Microsoft-nya. Bukan Microsoft-nya, form-nya. Supaya jangan banyak kali di atas. Kemudian OneDrive-nya juga saya keluarkan. Ini ulangan saya keluarkan. Oke. Udah ya, kita bisa lanjut ini Bapak Ibu. Kalau ada yang mau tanya-tanya tugas lagi, silakan Bapak Ibu. Kita akan lanjut bagaimana membuat tugas 4 ya. Tugas 4 itu membuat media pembelajaran. Menggunakan SWE supaya Bapak Ibu bisa banyak media pembelajarannya. Karena tahu mau ikut lomba ya, media pembelajaran bisa menggunakan SWE. Nah, yang pertama mungkin kita pakai SWE. Jadi kita cari di sini media SWE, huruf S ya. Huruf S ada 2 di sini. Ada Servoin, ini Servoin, ada SWE. Ini SWE ya. Nah, ini nih SWE. Dia warna hijau. Nampak Bapak Ibu ini? Saya naikkan ya. SWE ya. Kita klik 2 kali ya SWE-nya biar terbuka.
langkah-langkahnya saja, nanti Bapak Ibu diharapkan berkreasi ya. Nih, terbuka fiturnya seperti ini. Masih lola ya, masih loading. Ya, agak sinyal saya agak terganggu ini Bapak Ibu. Sebentar saya refresh ya. Oh, yang terbuka yang lain salah pilih tadi ya. Mau buka Sway kok bukanya yang ini ya. Kita ini dia Sway. Nah, nih. Sway seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi di Sway ini ada di sini file kosong ya. Ini nanti yang mau kita latih. Tapi kalau Bapak mau pakai template yang sudah ada, ini juga ada. Dia template ini seperti blog, membuat blog. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa membuat media pembelajaran seperti blog ya. Bapak Ibu tinggal ganti-ganti aja. Kalau diklik di sini ya, dia bentuknya seperti blog itu. Kalau Bapak dan Ibu sudah pernah mengenal blog, jadi tinggal edit aja, nanti Bapak Ibu tinggal mengganti gambar ya. Ini formatnya seperti ini. Jadi dia tulisannya seperti blog. Untuk jualan juga bisa ini ya, untuk dagang ini promosi ya. Tinggal diganti aja nanti. Kalau udah edit nanti dia akan bisa diganti semua gambarnya ya. Nih, gambar ini bisa diganti dan sebagainya. Kemudian kalau ini misalnya siswa kalau kita mengajarkan juga pintar membuat media online, dia bisa membuat laporan ya, proyeknya seperti ini, laporan praktikumnya boleh pakai ini. Jadi siswa kalau tidak punya akun Office 365 bisa pakai Outlook kalau Sway bisa pakai Outlook ya. Ini berita ya, berbentuk berita seperti berbentuk majalah, surat kabar, mana tahu Bapak Ibu ingin membuat pemberitaan tentang sekolah, tentang pembelajaran. Ini template-nya, jadi tinggal ganti-ganti. Nanti Bapak Ibu berkreasi sendiri ya, lihat nanti template-templatenya ini ya. Nanti kalau pengetahuannya tentang blank ini juga tahu nanti cara bagaimana masukkan tulisan, hampir sama. Jadi kita sekarang pelatihannya adalah yang ini, blanko kosong ini kita pakai ya. Jadi klikkan new blank atau blanko kosong. Nanti akan muncul tampilan medianya seperti ini ya. Nih, di sini ada fitur storyline-nya. Jadi garis besar cerita pembelajaran yang ingin Bapak Ibu buatkan itu di storyline inilah dia mengesetnya. Sedangkan ini adalah desain. Nanti desainnya Bapak mau seperti apa? Ini banyak pilihannya ya desainnya. Belum terbuka, ada stylus-nya di sini ya. Kita pilih berbentuk seperti apa, ini banyak pilihannya ya, cantik-cantik semuanya ya. Jadi kita mulai dari storyline dulu ya. Nah, di storyline ini di sini kita buat judulnya ya, judul mau pembelajaran, mau profil ya. Untuk presentasi misalnya kalau Bapak Ibu ikut lomba-lomba guru mengirim file presentasi Bapak dan Ibu tentang profil Bapak dan Ibu, ini cantik pakai ini ya. Jadi hanya tinggal membuka linknya, klik-klik seperti itu, udah muncul semuanya. Saya ingin mengajarkan bagaimana membuat media pembelajaran saja ya. Misalnya di sini saya mau membuat, karena saya mata IPA, saya buat dulu klasifikasi makhluk hidup misalnya. Ini judul dari media yang mau saya buat, mirip-mirip seperti modul ya, yang akan saya buat ini. Kemudian di sini kita bisa mengambil gambar. Di sini kita klik ya, sebelahnya ini. Jadi di sini hurufnya ini bisa kita tebalkan, ini pilihannya ya. Jadi kalau kita blok, ini mau ditebalkan ini ya, tebal ya hurufnya. Ini mau dimiringkan ya, ini mau dimiringkan. Nah, ini juga bisa masukkan link kemari juga bisa ya. Ini ada gambar yang mau kita ambil. Gambarnya sudah disediakan, kalau mau kita pilih yang disediakan oleh aplikasi ini ada. Tapi kalau kita mau ambil dari laptop yang sudah kita sediakan juga bisa. Nah, ini ada My Device ini dari laptop kita, atau kita simpan di OneDrive ada ya. Kita bisa ambil.
ya. Mau masukkan YouTube juga bisa dari sini, ya. Nah, kalau kita mau ambil dari sini aja supaya mudah, kita misalnya kita klikkan gambar tumbuhan dan hewan misalnya ya. Di sini bisa kita cari di search ini tumbuhan dan hewan misalnya, dia muncul nggak ya? Saya kita cari. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, kita mau pilih untuk backgroundnya dari judul kita yang mana, terserah Bapak dan Ibu ya. Ini gambar apa ini, gajah ya, mungkin gambar gajah ini kita ambil ya. Atau yang lainnya ini banyak pilihannya ini sebenarnya, karena ini agak lola ya jaringan saya ini. Nah, dia masih melihat lagi katanya. Apa-apa lah kita ambil yang ada ya. Sebenarnya banyak itu sampai ke bawah itu. Lihat kita pilih yang ini dulu ya. Kita pilih yang gambar gajah. Kemudian kita add. Kita add, dia masuk kemari. Ya. Nah, kita mau tambah halamannya. Ini judul besarnya ya, judul sampulnya lah istilahnya. Kalau kita mau tambah, kita klik aja di sini. Nanti ada tanda tambah. Bapak dan Ibu mau setelah judul mungkin mau tambah teks ya. Ingin menjelaskan dulu pengantar misalnya, boleh teks atau boleh langsung subjudul. Nah, heading ini subjudul ya. Jadi mungkin kita teks dulu ya, kita tambahkan teks, kita pilih teks. Ini di sini tinggal ketik atau tinggal copy paste ya. Di sini tadi sudah saya carikan materi yang ada di internet, mungkin kita bisa pinjam ya untuk ini. Memasukkannya saya mau pakai ini. Nih, saya copy ya. Saya copy, saya masukkan ke sini, ke teksnya. Nih ya. Mau teruskan kopinya juga bisa. Ini tadi masih terputus ya. Oh ya, ini oleh karena itu katanya itu pengantarnya kan. Itu pengantarnya. Enter. Nih. Nih, setelah judul tadi ada ininya ya. Setelah judul ada kemudian kita mau buat subjudul. Subjudul heading ya. Yaitu apa tadi subjudulnya ini? Tujuan ya, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Kita ketik di sini. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Nih, mau dikasih gambar ininya biar cantik ya, boleh ya. Ini udah muncul nggak ya? Masih ya. Tadi saya buka banyak sekali gambarnya. Ini kan masih looking for suggestion. Berarti dia masih lola ya. Masih lola. Tadi ada gambar, ada bermacam-macam tumbuhan dan hewan ya. Nih, kalau mau pilihnya saja lah, terserah nanti Bapak Ibu mau disediakan juga bisa. Jadi ambil dari sini ya. Kita add. Kalau sudah pilih gambarnya, kita add. Nah, kemudian kita masukkan teksnya ya, tambah di sini. Tambah, kita masukkan teks. Ya. Nih, kita copy lagi dari sini. Ini tujuannya ya. Nih, kita ambil sampai di sini. Nanti kalau gambar seperti ini harus disimpan dulu dalam bentuk file gambar. Ini kita kopikan lagi. Ini. Nah, ya ini udah berapa slide ini ya. Nah, cara melihatnya, bagaimana tampilannya? Oh, ini mau kita susun ininya dulu lah ya. Ini desainnya seperti apa cantiknya nanti gitu ya. Ini klik desainnya ini. Tadi kan storyline-nya alur cerita ya. Kemudian desainnya kita klik. Kita mau pilih stylus-nya ini. Yang mana gitu. Ini banyak ini cantik-cantik ini. Masih banyak pilihannya.
Mau yang hurufnya yang mau ditonjolkan ya, atau mau yang bercorak seperti ini, mungkin seperti bingkai itu cantik, misalnya pilihannya ini ya. Kalau kita pilih ini, nah nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi dia bisa di play ya, dicoba. Nah seperti ini nanti. Jadi tinggal diklik ya. Bentar, kita edit. Kalau kita mau kembali kita edit. Kita edit, ini kita keluarkan dulu. Nih seperti ini. Sebenarnya dia playnya itu ada panahnya ya biasanya ya. Nih ya. Jadi bentuknya nanti seperti ini bergaris-garis. Tapi kalau kita tidak ingin yang itu, kita bisa ubah lagi ya. Mau desain yang mana yang lebih bagus ya desainnya. Kita tinggal pilih style ini ya. Nggak mau itu gitu ya. Nah, yang mana lagi, yang ini misalnya, yang ini ada bunga-bunga. Nih seperti ini dia tampilannya ya. Nih seperti ini. Tapi nanti kalau kita kirimkan ke siswa, dia tinggal panah aja, tinggal klik-klik panah aja siswanya ya. Oke, kita kembali mau melihat apa saja yang bisa dimasukkan. Nah, setelah siswa membaca teori, misalnya Bapak dan Ibu ingin siswa menonton video. Jadi video juga bisa dimasukkan. Tinggal tambah ya. Kita mau pilih media berarti ya. Media atau teks saja pun nggak apa-apa. Nanti kan ada gambarnya di sini. Pilihan ininya kita, oh salah ya. Ini kalau tidak berkenan boleh dihapus. Ini ada tanda hapus ya. Sepertinya pilihannya media. Nih media video. Nah seperti ini ya. Jadi dia di sini pilihannya di sini. Kalau media video yang kita pilih, kita mau dari YouTube misalnya, ya ambil yang di atas, ya kita klikkan YouTube. Nih, kalau Bapak dan Ibu punya video yang sudah di-share ke YouTube, tinggal gampang. Tapi kalau mau pakai punya orang juga nggak apa-apa, ya. Nah, kalau seperti saya tadi sudah saya buka di sini YouTube saya, Bapak dan Ibu kan mungkin rajin membuat video ya untuk siswa, ya tinggal dimasukkan video dari Bapak dan Ibu, tinggal ambil linknya. Ya, ini saya ada klasifikasi, saya buat videonya. Ya, saya mau ambil, saya klik kanan, saya copy link. Copy link, saya klikkan di sini di pencarian. Ya, di set ini supaya muncul dia di sini. Ya, saya cari. Biasanya muncul lah ini. Ya, kalau ini kita pilih video kita sendiri mau kita masukkan ya, lalu kita add. Nah, di sini kita bisa kasih caption ya atau kata-kata. Tontonlah video ini dengan cermat misalnya ya. Karena setelah ini akan ada latihan mengenai pemahamanmu misalnya ya. Kita buat seperti itu bisa ya. Seperti itu ya. Tontonlah video dengan cermat. Nah, itu juga bisa, atau apa ada yang mau tambahkan kata-kata juga bisa ya. Jadi nanti dia kita lihat ininya tampilannya seperti apa ya. Ini setelah ada pengantarnya, ada headingnya, nanti di sini dia muncul ya videonya gitu ya. Nah kemudian Bapak dan Ibu ingin memberikan latihan, misalnya kalau ada siswa setelah dia membaca, diminta membaca video, siswa akan disuruh misalnya mengerjakan tugas yang sudah kita buat di form ya. Jadi form kita bisa masuk di sini. Kalau pakai form itu pilihannya adalah media, kemudian dia embed ya, dia di embed ya di sini. Sebenarnya pakai link juga bisa, tapi kalau embed dia muncul. Kalau kita pakai link ya, itu kata-kata aja yang muncul, nanti kita bedakan ya. Ini nanti kita paste di sini ya. Kita paste di sini, kita masuk ke form yang udah kita buat. Kita masuk ke form yang sudah kita buat, ngambilnya dari sini
Nah, Microsoft Form kita ambil karena udah buat gitu ya, tugas berapa kemarin itu? Tugas 3. Microsoft Form sudah dibuat, kita cari di sini mana aplikasinya. Ini ke di samping ini kan banyak aplikasi. Kalau mau pilih banyak yang di bawah ini ya, all application. Ini kita pilih form. Kita memasukkan latihan yang sudah pernah kita buat. Nah, misalnya memasukkan latihan ini ya, keulangan juga boleh mau dimasukkan. Maka klik dulu, buka dulu ininya, ya, filenya. Nih, ulangan. Jangan lupa di setting pilihannya harus anyone, pastikan pilihannya anyone, ya. Kemudian kalau sudah anyone, tinggal di ini. Nah ini pilihan embed di sini, ya. Kalau tadi diklikkan embed, maka yang diklik di sini adalah embed. Setelah ini berwarna hijau, kita ambil kopinya, ya. Kita ambil kopinya, kita masukkan ke sway kita. Kita pastikan di sini dengan cara Ctrl V. Kita lihat ya seperti apa dia. Ini play ya, play ini untuk melihat bagaimana hasil kerjanya. Ini dia masuk seperti ini. Ini video, ini masih proses ya. Nah, seperti ini ya. Jadi siswa bisa langsung mengerjakan di sini. Tadi kalau mau ditambah pakai teks, kata-kata di situ juga boleh ya. Kerjakan ujian ini setelah kamu membaca materi di atas dan menonton video misalnya ya. Nah, seperti ini kan ada penjelasannya gitu ya. Nah, jadi banyak sekali yang bisa dimasukkan di sini, bisa masukkan gambar ya, bisa memasukkan video, Bapak dan Ibu, bisa memasukkan ya, suara ada di sini. Suara itu di media kali ya. Nah, ini suara audio ya. Ke dalam ini kita, file kita ini. Jadi nanti hanya dengan satu link saja, Bapak dan Ibu sudah bisa memberikan bahan ajar yang di dalamnya itu bisa banyak. Bahkan misalnya buku ya, buku ajar, satu buku itu Bapak simpan dulu di OneDrive. Ya. Nanti link dari OneDrive itu, nah kalau dari link dia seperti ini. Kalau dari link mungkin kita bisa ambil yang berbentuk teks ya, atau berbentuk ini. Nih, nanti kan kita kasih keterangan di sini teksnya, kemudian ada link. Nah, ini link. Pilih link, kemudian apa yang ingin dituliskan supaya link itu terbaca oleh siswa. Misalnya bahan ajar ya, buku elektronik, buku terserah Bapak dan Ibu lah, misalnya nanti memberikan apa gitu ya, buku elektronik gitu. Nah di sini nanti akan kita klikkan, kita cari dulu di OneDrive, kita nyimpan bukunya misalnya di sini gitu ya. Ini sudah yang banyak yang terbuka, agak error dia. Nih misalnya ini buku lah ya, ini berbentuk buku ya. Jadi kita tinggal share, kita ambil copy linknya ya. Buku, mau jurnal, mau bahan bacaan yang Bapak Ibu masukkan ke dalam Sway ini, dia semua menampung. Ya. Agak lelah, ini tergantung jaringan sih kerjanya ya. Jadi seperti itu. Ini kita pilih dari sini lama enggak ya? Ini kadang jaringan naik turun. Supaya Bapak Ibu bisa membedakan mana yang dia itu di embed sama copy link ya. Nanti tampilannya juga berbeda.
Kalau kita ngambil pakai copy link, dia yang kita ketikkan tadi yang muncul. Jadi anak-anak tinggal klikkan itu gitu. Ini kok lama ya, ini copy link ya. Ini sudah anyone, kemudian saya klik copy. Saya klik copy, saya masuk ke kok masuk kemari ya? Tadi ke Sway ya. Masuk ke Sway. Ini karena sudah banyak yang terbuka, saya keluarkan dulu ya Bapak Ibu. Bentar. Ini Microsoft Form kan sudah tadi. Nah ini terbuka udah. Tadi kan buku elektronik kita buat untuk teksnya ya. Kemudian kita klikkan copy di sini, kita okekan. Nah ini dia ada masuk ke elektronik. Kita lihat tampilannya ya. Kalau misalnya berbentuk buku, jadi kalau buku PDF biasanya ya. Ini dia. Nah, mana dia? Nah ini. Jadi nanti siswa mengklik ini. Kalau ini diklik ya muncul oke ya. Oke, dia akan muncul. Tunggu dulu, terlalu banyak yang jendela terbuka jadi agak lama. Nah, muncul filenya kan? Jadi siswa tinggal mengklik-klik itu aja ya. Muncul, tapi ini mungkin agak lama karena banyak jendela terbuka di atas ya. Yang pasti ini akan terbuka, yang pasti siapa yang mengkliknya akan membacanya gitu ya. Nah, jangan lupa tadi dia judul di atas ini ya. Bapak Ibu tulislah namanya, nah ini kan karya Bapak Ibu gitu ya. Nih oleh siapa gitu boleh ditambah di sini. Diedit lagi ya. Atau kalau mau menambah tag misalnya di sini di bawahnya setelah judul ada tag biar nama Bapak Ibu masuk boleh atau di sini boleh ya. Terserah. Nah, seperti itulah membuatnya medianya. Nanti Bapak dan Ibu berkreasi sendiri ya. Sebenarnya banyak lagi cara-cara untuk lebih cantik gitu ya. Nanti Bapak Ibu saya yakin bisa berkreasi sendiri. Lalu bagaimana cara kita share-nya? Sama seperti itu kita setting dulu ya. Ini kebetulan nggak ada settingnya, langsung di share meetingnya. Kalau dia Sway ya, langsung di sini share. Ini ada tulisan share di atas. Yang dipilih adalah anyone with a link. Nih. Pilih anyone with a link. Setelah itu ini ada tanda copy link. Lalu kita copy. Ini kan ada pilihan kan, invite people. Kita klik yang view ya, pastikan hanya bisa melihat, nggak bisa mengedit gitu ya. Jadi orang nggak bisa ambil karya kita. Kalau kita buat edit nanti orang bisa ambil. Jadi dia hanya bisa melihat ya. Nah kemudian ini copy link, ambil kopinya. Baru kita kirim, mau disingkat boleh ya. Mau dikirim link panjangnya juga boleh. Jadi tinggal kirim. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu membuat media Sway. Jadi diharapkan Bapak Ibu sudah menambah ilmunya. Ada media pembelajaran yang bisa kita variasikan untuk siswa kita. Ya. Jadi karena saya yakin sudah masa pandemi ya nanti siswanya diberdayakan juga. Belajar di kelas itu menggunakan HP kan lebih mudah kalau kita awasi gitu ya. Kita juga menjadi lebih mudah karena kita tidak harus menuliskan ya, siswa bisa mendapatkan media-media pembelajaran yang untuk dipelajari melalui media seperti ini. Karena media online ini tidak hanya untuk pembelajaran di masa pandemi saja ya. Karena sebelum pandemi pun kan kita juga sudah menggunakan media HP yang digunakan oleh siswa misalnya ya, walaupun itu tidak rutin ya. Nah itu barangkali Bapak Ibu kira-kira media Sway ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi ini kita tinggal keluar aja udah tersimpan ya, nggak perlu disimpan-simpan. Ya, nih saya keluarkan soalnya banyak sekali jendela di sini yang terbuka nantinya takutnya mengganggu. Ya, OneDrive udah saya keluarkan aja ya. Oke Bapak Ibu kira-kira
Ini suara saya masih terdengar kan? Masih Ibu. Bingung semua Ibu. Nanti mungkin kalau sudah terjun baru banyak pertanyaan Bu. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Bingung ya Bu, bingung. Bingung Pak. Aduh. Padahal mudah kali Pak sebenarnya. Ya mungkin kalau sudah terbiasa Bu, baru mudah kayak Google Formulir kan. Kalau Iya. saya biasa pakai, jadi mudah juga. Pertama belajar memang susah sama Google Classroom. Iya ya. Tapi kalau Ibu coba, nanti kalau udah dicoba, jangan lupa linknya di-share. Biar teman-teman lihat gitu. Itu bisa dibuka enggak ya, bagaimana isinya. Mungkin teman-teman juga ingin melihat kreasi Bapak dan Ibu begitu ya. Jadi ayolah kita berkreasi dulu kelas sebentar, nggak usah yang rumit-rumit ya. Atau profil-profil Bapak Ibu aja di situ masukkan foto Ibu. Jadi buat di situ sekolahnya apa, di tag itu ya kan. Dari di mana aja, apa pengalaman kerjanya, masukkan foto-foto sekolah itu juga boleh ya. Tidak hanya pembelajaran ya. Seperti itu ya. Untuk disue maksud Ibu? Tugas Iya. disue? Disue, pokoknya nanti bentuknya SUE, boleh media pembelajaran, tapi kalau media pembelajaran yang Bapak Ibu buat kan berguna gitu ya. Untuk siswanya juga bisa dikasih ya. Nggak usah panjang-panjang, satu topik aja ya. Yang diberikan videonya ambil dari YouTube aja ya. Nanti kan langsung munculnya dia video di situ, pilihkan ya. Atau Bapak dan Ibu sudah tahu ada video yang bagus yang bisa menambah pengetahuan anak-anak. Kita ambil ininya, copy linknya kita kopikan, nanti dia muncul sendiri. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah itu media SWE. Ada satu lagi nih, media PPT, media PowerPoint. Media PowerPoint lebih gampang. Ya. SWE karena Bapak Ibu belum familiar itu ya, kalau udah familiar, saya yakin dicoba-coba, nanti lihat rekamannya ya. Atau ada di di YouTube, dicari yang lebih ringkas ya, banyak itu di YouTube cara membuat media SWE gitu ya. Ada yang lebih ringkas, boleh Bapak Ibu pelajari. Nah, kalau ini tinggal buka video aja. Ya, gimana Bapak? Kita sudah mendekati jam 4, tinggal satu lagi ya. Saya lanjut ya. Saya lanjut ke PowerPoint. Iya Bu, iya. Baik Bu. Oke Bu. Supaya saya jangan stop sharing ini ya, saya lanjut. Jadi nanti sama ya, Bapak Ibu buka jendela Office 365, yang Bapak Ibu buka pakai portal itu, ya. Di sini dicari yang bacaannya PowerPoint. Ini kalau terbuka banyak ini PowerPoint. Ya, diklikkan. Tidak jauh berbeda sebenarnya ya dari dengan PowerPoint di laptop yang biasa kita. Ini kok lain yang muncul ya? Oh iya, ini yang lain yang muncul. Yang ini dia. Nih, ya. Nah, begini dia jendela PowerPoint. Ya. Kalau ada yang sudah Bapak Ibu buat, dia akan tersimpan di sini. Ini yang di atas adalah template-nya. Ini template udah jadi, Bapak Ibu tinggal mau pakai ini, tinggal udah jadi template-nya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih sendiri. Tapi yang mau diajarkan adalah yang ini blank ya, blanko kosong. Nih, kalau kita klik, tampilannya seperti ini, nggak jauh beda. Agak lama ya. Jangan nanti kalau dia agak lama, Ibu pikir error, padahal memang membuka PowerPoint ini memang agak lama, ya lambat. Jaringan kayaknya Bu. Iya ya. Tapi pengalaman selalu dia memang agak lama dikit. Ya. Nah, ini tampilannya, ya. Jadi mirip ya seperti ini. Nah, cuma bedanya di sini sudah ada desainnya, desain ID namanya ya. Ini pilihannya di sini, ya. Nah, desainnya sudah ada. Kalau Bapak Ibu ingin PowerPoint-nya itu ada animasinya seperti ini, ya boleh dipilih. Ini per slide dia.
mau slide yang mana? Ini banyak. Jadi dia sudah ada pilihan-pilihan yang cantik-cantik di sini. Kalau kita di PowerPoint biasa kan kita harus buat-buat dulu ya, ketik background. Ini cari lagi nih, ya, Simor. Banyak di sini disediakan. Mau pilih seperti ini mungkin titelnya ya. Di judul pertamanya mau seperti ini, kita klik ya, dia akan muncul di sini. Nih, baru kita klik judul ya. Kalau Ibu mau buat PowerPoint mata pelajaran, mungkin di sini bisa ketikkan misalnya bahasa Indonesia misalnya pantun gitu ya. Pantun. Ini bisa dilebarkan. Jadi sama sih seperti ini ya. Ya, di sini oleh ya nama Bapak Ibu. Oleh misalnya di rezeki misalnya ya. Ini bisa diwarnai sama seperti apa namanya PowerPoint biasa. Mau kasih warna merah, mau ditebalkan, ya, mau dibesarkan hurufnya. Ini ada pilihannya. Jadi dia cantik kan ininya kan slide-nya. Nah, slide keduanya juga boleh dipilih nanti muncul. Nah, mau bentuk slide yang mana, Bapak Ibu? Misalnya bentuk seperti ini, yang mau kita pilih, kemudian add slide, muncul, nanti muncul lagi desain yang lainnya. Nah, kalau dia seperti ini banyak pilihannya, ya. Ini terus saja klik ke bawah sampai banyak. Ini bisa dipilih, ya. Kalau desain ID-nya tidak muncul, kliknya di sini ya, bisa desainnya ini. Tuh, jadi kita tinggal bisa isi di sini ya materi-materi kita yang lebih menarik. Nah, bedanya nanti kan kalau kita buat PowerPoint itu di laptop biasa, kita kan harus mengirim filenya gitu ya. Kalau ini kita bisa share ya, kita bisa share linknya. Nah, jadi kalau media pembelajaran kita mau kasih bacaan PowerPoint, kita pakai yang 365 karena yang kita kirim mahasiswa itu adalah linknya. Linknya bisa diambil dari sini, ya, bisa diambil dari kalau kita keluar kan nanti jendelanya itu kan ada seperti OneDrive itu ya, nanti kita ini kan. Cuma ini fitur-fitur yang lainnya sebenarnya Bapak dan Ibu aja lihat ini nanti. Banyak di sini nih, ada menggambar juga ada ya. Ini bisa digunakan pulpen-pulpennya ini untuk menulis. Kemudian ada insert. Insertnya mengambil gambar Bapak Ibu. Ini ada picture yang bisa diambil. Ya, ada statusnya juga. Ya, ada icon. Ya, yang Bapak Ibu bisa pilih. Ini banyak ada textbooknya. Ya, sama sih seperti PowerPoint biasa. Itu dia ya, karena Windows saya ini kan Windows rendah ya. Kalau Windows-nya tinggi, di sini ada katanya pilihan kemarin waktu ikut pelatihan saya sudah ditunjukkan. Ada di sini animasinya itu, ada animasi 3D. Ya. Jadi dia animasi yang bisa bergerak, yang bisa Bapak Ibu masukkan ke PowerPoint Bapak dan Ibu, misalnya ingin menjelaskan tentang terutama pembelajaran IPA, jantung, listrik ya, misalnya rangkaian paralel itu ada pilihannya. Ya. Yang berbayar juga ada. Ya, kalau yang berbayar mungkin kalaupun ininya Windows-nya nggak tinggi, dia mungkin ada nampil di sini. Tapi karena saya ini udah laptop jadul ya, ininya nggak muncul animasinya ini di sini. Ya, Bapak Ibu mungkin yang punya Windows yang tinggi, laptop terbaru, coba nanti ya dipelajari gimana. Nah, ini secara ringkas saja saya. Nah, nanti kalau kita tidak perlu menyimpan ya, kalau kita keluarkan aja ini dia tersimpan sendiri. Ini saya keluarkan ya, dia akan muncul di jendela. Walaupun dia munculnya mungkin, nah ini masih proses ya. Nih, ya, yang saya buat tadi. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengirimnya dengan bentuk ngambil share seperti ini, ya. Ambil linknya dari sini, share, sama ya. Sama dengan yang lainnya. Share, setting, anyone-nya, ini anyone, kemudian munculkan linknya, copy.
ya, copy ambil. Seperti itu ya Bapak Ibu, kirimkan ke link tugas kita. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya malas mengerjakannya ada simpanan gitu ya, boleh diupload ya, upload, ambil dari komputer. Punya PowerPoint sih selama ini misalnya ya, ambil dari komputer, di mana simpannya. Misalnya di sini ada PowerPoint, nah ini ya, ambil PowerPoint-nya, open. Ini masih proses ya. Ini PowerPoint saya sudah masuk. Nanti Bapak Ibu tinggal ganti-ganti desainnya saja di sini. Ini dia masih proses. Ini kan saya buatnya di laptop biasa ya, tidak pakai Office 365 ya. Nah, kalau dia sudah normal, biasanya muncul desainnya di sini, desain ID-nya. Tapi kalaupun enggak, mungkin bisa diklikkan. Ini kan dia masih proses ya. Memang 365 PPT-nya saya akui agak lambat dia. Ya. Nah, di sini bisa munculkan desainnya. Jadi Bapak dan Ibu mau slide pertama itu bentuknya seperti apa, nanti dia muncul desainnya di sini, ya. Dan bisa Bapak Ibu ubah-ubah, pokoknya bedalah dia ya. Nah, misalnya judul yang pertama ini mau kayak gini aja, yang slide pertama, gitu ya. Sehingga nanti berubah seperti ini, ya. Dan seterusnya bisa dipilih-pilih setiap slide-nya. Sehingga nanti saya pastikan Bapak dan Ibu itu memang menggunakan Office 365 di tugas yang dikumpul, ya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh buat sendiri yang baru, boleh menggunakan yang ada di laptop, kemudian dimasukkan ke atau diupload ke PPT dari 365. Seperti itu Bapak Ibu ya. Soal kreasi saya serahkan ke Bapak dan Ibu. Ini kalau disimpan ya tersimpan. Ya. Sebentar dulu, Bu. Oh iya, boleh Pak. Misalnya Bu, kita buatlah PowerPoint misalnya di Ya. Office 365. Terus kita share lah misalnya ke siswa. Sementara orang itu nggak ada misalnya Office 365. Apa mereka bisa bukanya, Bu? Bisa Pak. Asal Bapak setting anyone. Ingat selalu. Gitu Bu ya. Ya. Jadi apapun yang di-share dari Office 365 itu walaupun nggak punya akun bisa, kecuali Teams Pak. Kecuali Teams itu kan tempat belajar seperti Google Classroom. Nah, kalau Google Classroom kan untuk umum bisa kan Pak, tapi kalau Teams dia untuk belajarnya, misalnya Bapak mau sama siswa masuk di dalam kelas kita gitu kan, itu nggak bisa kalau dia nggak punya akun. Tapi kalau untuk fitur-fitur yang lain ini bisa, ya. Bapak buat sway, mau kirim ke siswa itu walaupun dia nggak punya akun bisa, ya. Seperti itu Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Saya sudah bisa stop sharing ini kalau nggak ada pertanyaan. Saya stop sharing ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini terekam dengan baik. Bapak dan Ibu bisa mengulangnya. Saya buka videonya dulu. Ya. Nah, itu saja saya rasa Pak materi kita di pelatihan ini. Ya, mudah-mudahan materi-materinya itu bisa menambah pengetahuan Bapak, ya, menambah produk-produk yang guru baik di masa pandemi maupun nanti waktu belajar normal. Karena ini juga bisa kita gunakan untuk belajar normal, bisa untuk simpanan karya Bapak dan Ibu, karena katanya guru mulia itu karena karya. Ya. Jadi kita juga bisa melatihkan kepada siswa untuk misalnya mengumpulkan tugas pakai SWE gitu ya. Saya sudah ajarkan sama siswa
Malah mereka yang lebih canggih-canggih, ya. Jadi menentukan tugas mereka pakai link, buatnya pakai Sway, ya. Kemudian pakai PowerPoint juga bisa kalau kelas-kelas tinggi. Tapi kelas saya ngajar kelas 7. Saya ngajar kelas 7, kalau laporan praktikum di IPA itu saya suruh pakai Sway. Ya, sehingga mereka di Sway itu bisa masukkan rekaman mereka praktikum, ya, ketika di rumah itu praktikum sederhana, ya, ataupun berkolaborasi dengan temannya, itu sudah saya lakukan. Jadi Bapak dan Ibu juga melakukan itu untuk pembelajaran supaya ada variasinya lah begitu ya. Siswa juga senang dia dapat pengetahuan karena dia kadang-kadang 2 jam pembelajaran itu ya sama siswa melatihkan inilah bagaimana nanti siswa mengumpulkan tugas pakai SW seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas ya biar dapat sertifikat loh Bapak Ibu. Dan nilainya itu memuaskan. Ya, nggak susah-susah amat kan. Tugasnya saya rasa tidak susah ya. Sesuai barangkali karena belum familiar, tapi nanti kalau udah dicoba, harus dicoba ya. Nanti diskusi kita di grup ya, mana yang kesulitan. Nanti kalau memang rata-rata kesulitan ya harus dibukakan lagi lah berarti ikon kita gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Ya. Oke, Bu. Nampaknya aja susah ini, Bu, Pak. Kalau udah dikerjakan asik ini. Jadi sudah 4 tugas ya Bapak Ibu, 4 tugas kali 2 sih di dalamnya, jadi 8. Ya. Yang harus diupload ke kelas notebook kita. Ya. Sudah bisa Bapak Ibu coba-coba ya. Mudah-mudahan ya nanti malam besok sudah ada, saya cek di kelas notebooknya sudah ada yang kirim tugas ya. Gimana Bapak Ibu? Ya Bu. Diusahakan. Semampunya dikerjakan, Bu. Ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu lancar dan mudah ya mengerjakannya. Ya, kita akhiri saja ini Bapak Ibu ya. Ibu, Ya, Bu. sebentar bertanya ya, Bu. Boleh. Silakan. Ini Bu, kebetulan ini melenceng pula dari apa kita. Mau tanya Bu, kalau teman saya ini ada di Teams, dia udah buat kelas, tapi nggak nampak di grup sama ibu mentornya nggak nampak. Kayak mana cara menampakkannya Bu? Mentornya nggak nampak dia buat kelas. Dia harus ngundang mentornya, diklik nama mentornya di add itu kan ada. Ketika buat kelas kan pertama buat judul kelasnya dengan nama kita. Iya Bu, ya. Next itu kan ada di situ dia minta add yang boleh di skip itu. Nah, itu minta add ya. Ya, namanya diklikkan. Atau minta ininya. Nama mentor gitu ya, Bu? Nama akunnya minta. Kadang-kadang nama akunnya nggak sesuai dengan nama mentor. Nah, jadi kalau saya kan kalau Ibu klikkan aja Halida gitu muncul dia. Jadi tinggal pilih karena nama akun saya sama dengan nama saya gitu. Nah, gitu. Nama siapa mentornya? Memang ada untuk itu. kelompok 3 Ibu Selfie. Oh iya, Ibu Selfie itu nggak sama namanya dengan nama akun. Jadi minta mana akun Ibu biar saya masukkan ke kelas saya. Namanya aja nama akunnya ya kan. Nanti diklikkan nama akan muncul. Ibu itu minta. Nama akun izinnya bilang ya, akun izin supaya bisa masuk kelas. Jadi kalau dia namanya sudah masuk di situ, otomatis nanti muncul di timnya Ibu itu gitu. Jadi kelas yang sudah dibentuk itu nanti bisa nampak ya Bu di akun Ibu itu kalau sudah di-add-kan sama Ibu itu? Iya, sama di sini juga saya lihat nggak semua saya add karena mungkin nama saya nggak di-add-kan. Jadi harus di-add-kan namanya. Siapa saja namanya yang dimasukkan di situ, dia akan bisa melihat kelas itu dia. Jadi kalau kami semua yang sudah udah buat kelas, udah nampak kah sama Ibu? Ya, coba ya Bu, saya lihatkan sama Bapak Ibu ya. Saya share lagi ya. Iya Bu ya. Siapa aja yang udah nampak gitu ya. Ini saya sharekan. Sudah, saya ke
Teams ya. All teams ya, all teams, semua tim. Nih. Jadi kalau saya buka Teams yang meng-add saya itu akan nampak. Ini Hidayati, ada Pak Mualdin, ada saya tadi coba-coba buat kelas, ada Ibu Maisarah, ya, ada Nina Mauti, ada Melva, ya, ada Jan Simon, Mastra, Herbert, ya, ini ada yang buat kelas ini. Di sini nggak apa-apa ya, mau latihan buat kelas dia. Ada Ibu Kana, Medaman Mendrova, Ira Magdalena, Lasmania Stompul. Yang lainnya mungkin dua buat kelas. Nama saya juga nggak ada, Bu. Ya, mungkin coba Ibu lihat nanti di kelas Ibu udah add saya belum? Seperti itu. Oh. Ya. Oke, Bu, oke. Terima kasih ya, Bu. Ya. Ini udah mau add saya, pasti akan masuk. Ya, Bu ya. Jadi ini kelas kita ini kan, ini kelas kita saya buka. Cara melihat siapa yang ada di dalam. Ini di sini ada manage team ini. Diklik. Ini titik 3 ini pokoknya Ibu buka aja lah. Nah ini. Dia ada 23 member. Ini bisa diketik siapa-siapa aja di dalam kelas saya ini. Ini ownernya, gurunya di sini adalah saya, Ibu Mona dan Pak Mualdin. Ini anggotanya bisa diklik di bawah ya. Inilah yang masuk di dalam. Jadi nanti Bapak Ibu bisa add, ini add member di sini. Ada pilihannya. Iya, Bu ya. Nah, klikkan add member, nanti akan muncul kotak untuk mengetikkan nama. Itu diketikkan nama saya, pasti akan muncul. Tuh ya. Iya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu. Ya. Nanti kalau buat tugasnya jangan lupa jangan kelasnya sendiri yang diklik ya Bapak Ibu. Yang diklik itu kelas 2, kelas kelompok 2 ya. Nanti sering itu peserta, oh saya nggak lihat ada tugasnya gitu, karena dia klik kelasnya sendiri. Yang kita klik itu adalah kelas kelompok kita. Ya, maka di situ nanti di generalnya Ibu lihat di kelasnya itu akan ada tugas itu. Ya. Nah, baik Bapak Ibu. Barangkali kalau tidak ada lagi yang bertanya, ya saya akan mengakhiri materi kita. Ya, mudah-mudahan nanti rekaman ini bisa bagus, supaya Bapak Ibu bisa mengulang-ulang. Ya, saya sudahi dengan assalamualaikum, selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore semua ya. Selamat istirahat. Selamat bermalam minggu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak.